Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatibul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh Bapak Mukhlis Trisno SPD MPD dan Ibu Hasriani SPD. Dengan beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kembali saya perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kifran. Nama saya Mukhlis Trisno. Kebetulan pada hari ini kami akan melaksanakan pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada pengibasan kali ini saya akan berkolaborasi dengan rekan saya dari CGP juga, yaitu Bu Hasriani. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, akan lebih seru jika kita akan melaksanakan experiencing terlebih dahulu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar Terima kasih Bapak Ibu. Ingin memberikan Semangat. Nah, adapun konsep budaya positif yang akan dibahas pada kali ini, yaitu pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol serta segitiga restitusi. Itu disiplin dimulai dari diri, adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin diri itu yaitu bagaimana kita mengontrol diri kita, menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang akan kita lakukan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua,
yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi ketika kita nanti yang mendisiplinkan murid dengan memberikan hukuman, maka itu tidak termasuk disiplin positif. Selanjutnya kedua yaitu teori motivasi. Ini menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kebiasaan kita itu sebelum-sebelumnya yaitu yang selalu memberikan hadiah kepada anak-anak kita, dan dalam sikap disiplin positif ini sudah tidak dibenarkan lagi, karena biasanya anak-anak apabila selalu diberikan imbalan, maka anak-anak itu akan melakukan hal baik karena mengharapkan sesuatu. Jadi pada sikap disiplin positif itu sudah ditiadakan lagi. Itu dimana suatu tingkat di atas motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan selalu memberikan imbalan, maka anak-anak itu selalu akan berbuat positif. Nanti dia akan berbuat baik ketika dia mendapat janji atau imbalan yang akan diberikan kepadanya. Artinya begini, nanti itu dilaksanakan oleh anak-anak. Mereka selalu berpikir, bah, saya akan begini. Oh, saya akan datang lebih awal lagi ke sekolah supaya nantinya saya bisa dapat umpamanya 5 bintang, 3 bintang. Kalau saya datang lebih pagi pasti saya dapat 5 bintang. Seperti itu. Dan ini tidak dianjurkan lagi pada disiplin positif. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka juga akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif
kepada murid-murid kita. Nah, untuk menanamkannya yaitu dengan program disiplin positif yang ditanamkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat menurut Gosen 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelas Chelsea Gosen 1996. Lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ada konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Di mana pada konsep disiplin identitas gagal itu yang merupakan hukuman, yaitu yang pertama adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid akan marah, merasa bersalah dan rendah hati, rendah diri. Kemudian selanjutnya murid akan tersakiti. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk konsep disiplin identitas sukses, yaitu pada konsekuensinya yang mana tadi hukuman itu menyakitkan, terus konsekuensinya yang pertama murid belajar taat dan menghormati aturan. Nah, selanjutnya untuk restitusinya murid belajar memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, murid dibuat tidak nyaman, sedangkan langkah restitusinya murid mendapatkan penguatan. Nah, yang ketiga, penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, untuk kegiatan restitusinya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian terakhir, memerlukan monitoring. Sedangkan kegiatan restitusinya yaitu murid belajar untuk bertanggung jawab. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Hasirani. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin memberikan ya sedikitlah ya berkrim ya, yang jelas bukan es krim. Kita mulai dulu. Saya punya cluenya, ada cluenya ya. Cluenya itu bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Jadi dengan angka ya, kita memasukkan ke dalam angka. Jadi 16 itu 1, 18 itu 2. Iya. 888 itu 888 itu 6. Iya, betul, 6. Ya, terima kasih atas konsentrasinya. Masih ada yang belum ini yang mengerti ya? Jadi belum konsentrasi. Ya, konsentrasinya belum. Cluenya tadi adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 18 itu 2. Ya, 2. Kenapa bisa 2?
Cluenya adalah bulat. Cluenya bumi itu bulat ya. Jadi 28 itu 2. Ya, betul 2. Jadi kira-kira ada yang bisa belum konsentrasinya ini belum maksimal ya. Belum maksimal konsentrasinya. Iya. Jadi kita betul. Berarti konsentrasinya sudah maksimal ya. Oke. Karena sudah konsentrasinya maksimal, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Pada pemaparan kali ini adalah kita masuk ke dalam identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk dalam identitas gagal itu adalah berupa hukuman, ya. Hukuman yang kita berikan kepada murid-murid kita dengan dia akan beranggapan bahwa dia akan menyembunyikan kesalahannya, ya. Kemudian yang kedua yaitu dia akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu dengan membayar impas kesalahannya, ya, dengan cara seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak bahwa ya termasuk dalam hukuman itu seperti tadi berupa pemberian hadiah atau penghargaan ya. Nanti akan dia lakukan karena dia mengharap imbalan. Jadi pada berikutnya dia lagi begitu dan akhirnya tidak masuk ke dalam disiplin positif. Dan kemudian yang ketiga yaitu dampak pada murid dengan marah atau merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Dia akan merasa dikucilkan begitu ya. Dia menghindar. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman itu juga akan melukai perasaan anak-anak kita, ya. Dari dasar menghukum itu akhirnya anak-anak kita itu nantinya akan tidak fokus lagi dalam mengikuti pelajarannya karena dia merasa bersalah, ya. Kemudian yang dibuat guru itu adalah menyakitkan, ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan, ya, seperti yang kita lakukan ke anak-anak kita atau peserta didik kita dengan mengkata-katai anak kita atau memberikan dia kata yang bisa menyinggung perasaannya, ya. Jadi itu termasuk dalam hukuman. Dan kemudian yang masuk ke dalam identitas sukses itu adalah disiplin, ya, kedisiplinan murid-murid kita. Ya, disiplin itu terbagi dua, ada namanya konsekuensi dan ada namanya restitusi. Jadi konsekuensi itu adalah murid atau anak didik kita itu akan belajar taat peraturan, ya, taat peraturan. Kemudian konsekuensinya juga berupa dengan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kita mengontrol anak-anak didik kita itu dengan perbuatan positif, ya, bukan memberikan contoh yang negatif. Kemudian yang ketiga, murid atau anak tidak kehilangan waktu. Nah, murid kita itu tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dia tidak akan merasa kehilangan waktunya, dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, apabila kita mendapatkan anak didik kita mendapatkan masalah atau membuat kesalahan, kita akan membuat berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita memberikan restitusi kepada anak didik kita yang melakukan kesalahan tadi. Kemudian dibuat oleh murid atau anak, ya. Restitusi itu kita lakukan karena kesalahan anak didik kita. Kemudian menguatkan guru menyebut
mewujudkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau peserta didik. Nah, di sini restitusi ada namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Dari keyakinan yang kelas yang kita lakukan itu, yang kita sepakati bersama dengan anak didik kita, itu akan menjadi disiplin positif. Jadi disiplin positif keyakinan kelasnya itu akan kita kolaborasikan atau diskusikan dengan anak didik kita di dalam kelas. Ya, berdasarkan bagan di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak didik kita itu bukan rencana, ya, tapi karena kesalahan yang sudah dilakukan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Murid atau peserta didik disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya, dan konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat kita ukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol. Nah, biasa kita melihat anak didik kita pada saat kita memberikan pelajaran, anak didik kita mengobrol di belakang, ya. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan itu, kita tidak memberinya hukuman, tapi kita memberinya namanya restitusi, ya. Kita panggil baik-baik anak didik kita, kemudian kita berikan restitusi. Pada saat maka murid tersebut tidak akan kehilangan waktu bermain, ya, tidak hilangi waktu bermainnya karena sudah tadi direstitusi, dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah memonitor anak didik kita. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita gunakan di dalam kelas kita untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Jadi tanpa kita memberitahukan anak didik kita bahwa seperti contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak menyuruh anak-anak kita atau peserta didik untuk melakukan buang sampah itu, karena sudah ada namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini menjadi peraturan, ya, tapi peraturannya berbentuk disiplin positif, ya, kedisiplinan positif. Kita tidak mengambil dari segi negatifnya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas, ya. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif.
Ya, seperti contohnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam kalimat positif ya. Jadi kita tidak mengatakan lagi bahwa dilarang membuang sampah ya. Jadi kita ambil dari positifnya bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tanpa kita menyuruh anak-anak kita membuang sampah. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, pertanyaannya seperti itu tadi. Kenapa bukan peraturan yang kita lakukan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dari keyakinan positif tadi, kalimat-kalimat positif muncullah namanya keyakinan kelas. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, daripada kita mengikuti aturan-aturan yang tidak memiliki makna. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya ya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, dari peraturan yang dulunya kita lakukan akan lahir sebuah nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dengan tujuan utamanya menjadi tidak tertarik ya peraturan tadinya yang tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pembentukan keyakinan kelas ya, kita akan mencoba untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersikap lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, tidak terlalu banyak. Dan yang keempat, senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Kemudian yang kelima, sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas. Jadi bisa kita lakukan di lingkungan kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita. Nah, adanya keterlibatan semua warga kelas. Jadi semua yang ada di dalam kelas kita, baik kita sebagai pendidik maupun siswa kita semua harus terlibat ya. Dia akan berusaha memberikan ide-ide yang kreatif yang bernilai positif. Kemudian yang ketujuh, diletakkan di dinding kelas ya. Diletakkan di dinding kelas seperti apa yang saya lakukan di kelas saya membuat namanya keyakinan kelas. Kemudian saya sudah menempelnya juga di kelas ya. Kita akan mencoba membuat keyakinan kelas ya. Kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, sudah ada keyakinan kelas. Ada yang bisa memberikan satu ide untuk keyakinan kelas kita? Ada yang bisa? Ya, kita akan memberikan contoh dari keyakinan kelas. Dengan rapi. Ya, menata buku dengan rapi setelah dibaca. Ya, yang kedua, ada yang bisa memberikan ide lagi untuk keyakinan kelas yang kedua? Saling menghargai, peduli dan saling saling menghargai, peduli dan membantu satu sama lain. Ya, saling menghargai, peduli dan membantu satu sama lain.
Ya, mungkin ada lagi yang bisa memberikan lagi idenya untuk keyakinan kelas. Ya, saya kasih lagi seperti buanglah sampah pada tempatnya. Ya, Tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Membudayakan 5S. Senyum, sapa, sopan, santun, sopan, salam. Ya, masih ada? Masih ada? Ada lagi yang bisa? Ini sudah ada 4 tadi kan, anunya tidak terlalu banyak juga ya. Ya, keyakinan kelas juga tidak perlu banyaknya, tapi maknanya itu keyakinan kelas. Ya, mungkin ada yang bisa lagi memberikan idenya. Semua warga kelas perlu merasa aman. Aman dan nyaman. Ya. Jadi ada 5 keyakinan kelas yang perlu, yang bisa kita percaya sebagai sebagai pengganti dari peraturan di dalam kelas kita, ya. Ada namanya keyakinan kelas. Sudah kita disiplin, ada 5 keyakinan kelas ya yang kita sepakati, ya. Ini yang pertama yaitu semua warga kelas perlu merasa senang, ya. Jadi kita memiliki keyakinan kelas itu bahwa kita itu merasa senang. Tidak ada mengatakan bahwa kita tidak senang. Jadi semua warga kelas perlu merasa senang. Kemudian yang kedua, semua warga kelas perlu belajar, ya. Jadi kita di dalam kelas kita itu adalah sebagai guru dan sebagai peserta didik, ya, akan perlu namanya belajar. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas perlu saling menghargai, ya. Jadi kita sebagai peserta, kita sebagai guru dan peserta didik saling menghargai, ya. Kita menghargai peserta didik kita dan juga kita peserta didik juga menghargai gurunya, dan juga bukan hanya gurunya saja tapi temannya juga. Kemudian yang keempat yaitu semua warga kelas perlu merasa aman, ya. Jadi di dalam kelas itu kita harus merasa aman, ya, harus merasa aman. Dan yang kelima yaitu semua warga kelas berdisiplin waktu. Nah, ini juga yang penting sekali, yaitu disiplin waktu. Kita berusaha mendisiplinkan peserta didik kita untuk kehadirannya, ya, untuk kehadiran datang ke sekolah, kemudian pada saat pulang sekolah. Yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di mana yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup
kebutuhannya bersifat fisiologis untuk fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan nyaman. Nah, di mana apabila orang manusia sudah merasa aman, berarti aman berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya sudah terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, perasaan pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga ini masih menurut Dr. William, yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, atau kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang kelima masih menurut Dr. William, yaitu bahwa kesenangan, bahwa kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap orang, setiap manusia itu butuh ini yang kelima. Nah, kalau ada yang tidak butuh yang kelima, tidak tahu berarti apakah dia masih hidup atau tidak. Nah, selama manusia masih hidup, kita akan butuh ini pun yang kelima, butuh kesenangan. Nah, kebutuhan untuk selalu merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan itu sendiri. Nah, termasuk bermain dan tertawa. Nah, dan itulah yang dicari oleh anak-anak, di mana mereka selalu bisa bermain dan tertawa. Sebuah cerita atau kasus di mana Ibu Ambar di sini adalah guru wali kelas A2 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia dalam kasus di atas juga, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan
tindakannya kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya, seorang tua sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena Doni mungkin selama di rumahnya dengan tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tidak dibuatkan bekal sehingga tidak mendapat perhatian dari rumahnya, sehingga sampai di sekolah dia mengganggu temannya dengan mengambil bekal yang dimiliki oleh temannya. Sehingga dengan demikian berarti Doni memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, selanjutnya apabila adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, dia beranggap bahwa dia haus, dia ingin menjadi penguasa, dia ingin menjadi yang terhebat, sehingga tidak ada lagi yang berani terhadap Doni. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan yang dibawa oleh teman-temannya, sehingga Doni di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan atau akan kebebasannya, karena dia merasa bosan. Dia merasa bosan apabila mungkin dia bawa telur goreng terus setiap hari, telur dadar tiap hari, mungkin dia bosan dengan telur dadar itu, sehingga dia mencoba makanan yang dibawa oleh teman-temannya yang beraneka ragam. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Karena dia senang apabila melihat ekspresi wajah temannya yang berubah, mungkin yang dari biasa-biasa saja langsung ada yang cemberut, atau yang cemberut lagi menangis, dan itu menjadi tingkat kepuasan tersendiri oleh Doni. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Di pada posisi kontrol ini ada motivasi, kemudian motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, pada motivasi eksternal ini ada identitas gagal, kemudian perilaku kontrol kognitif. Nah, sedangkan di motivasi intrinsiknya ada identitas keberhasilan atau sukses, kemudian perilaku kontrol positif, perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Nah, di sini apabila seorang guru melakukan atau perbuatan seorang guru itu berupa menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir seorang siswanya, maka apa yang telah dilakukan oleh guru itu berarti dia imbasnya kepada anak-anak bahwa dia akan membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kepada teman, yaitu guru berbuat kemudian perilaku kontrol positifnya sebagai teman, yaitu dengan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru sebagai pemantau ini adalah yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian yang terakhir yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, nah, sebagai penghukum, kalau kamu tidak ini dengan ucapan, apabila seorang guru melakukan memutasi dengan ucapannya, contohnya seperti ini. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, saya akan menghukum, saya akan dan sebagainya. Nah, selanjutnya
untuk membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, itu adalah kata kunci kalimat bahwa guru itu memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah kepada anak dan ucapan kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, selanjutnya pada posisi perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Mungkin ada anak-anak kita yang kesehariannya mungkin nakal, suka mengganggu temannya, mungkin dengan mengatakan bahwa tolong lakukan demi ibu, demi bapak, supaya kedepannya kamu kambing hitam atau dia tidak dijadikan sebagai siswa yang bersalah, dia tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan, walaupun memang benar apa yang telah dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Tetapi posisi kita sebagai guru di sini adalah kita memposisikan sebagai teman atau sebagai temannya dia. Bagaimana cara kita membuat agar anak kita tersebut tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, selanjutnya seorang guru berposisi sebagai pemantau. Nah, di sini biasa kalimatnya seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, biasanya pada posisi pemantau seperti ini, nah seorang guru itu sudah melalui umpamanya tadi sudah kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas. Di situ ada keyakinan kelas, kita disepakati bahwa keluar kelas, izin ketika ingin keluar kelas. Tetapi anak-anak banyak ada yang izin tidak meminta izin untuk keluar kelas, lari saya keluar, tidak minta izin sama guru. Nah, di sini pada posisi pemantau ini seorang guru bisa mengingatkan siswa tersebut tentang apa yang telah kita sepakati dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya pada posisi manajer, di mana apa yang kita yakini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Nah, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, mungkin begini, apabila kita memberikan sebuah restitusi atau semacam memposisikan diri sebagai manajer, apabila kita menemui sebuah kasus, sebuah masalah kepada siswa, kita menanyakan terlebih dahulu tentang apa yang telah disepakati, tentang keyakinan yang kelas yang telah dibuat, kemudian meyakinkannya. Kalau dia betul-betul meyakini dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian apa kira-kira yang ia lakukan sehingga kedepannya tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar dari keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Selanjutnya anak-anak juga diminta untuk memperbaiki, kemudian menggambarkan apa tentang dirimu. Memberontak, pendendam. Di sini tadi kalau seorang guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, nah hasilnya biasanya yang dirasakan oleh anak biasanya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, kemudian imbasnya bagi anak-anak biasanya dia tidak akan peduli lagi. Dia tidak akan merasa peduli lagi walaupun disuruh A, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, karena anak-anak sudah tidak menghiraukan. Dan mungkin mudah-mudahan tidak ada di sini yang anak-anak yang bersikap demikian.
Nah selanjutnya hasil yang kedua yaitu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian ketergantungan, menyesuaikan bila diawasi. Kemudian menguatkan watak dan karakter. Nah selanjutnya murid berkata, saya tidak peduli lagi, kemudian maafkan saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian pada posisi selanjutnya yaitu saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah di sini mungkin anak-anak nampaknya dia ingin melakukan hal-hal positif jika diberikan semacam reward atau imbalan hadiah. Nah, pada posisi selanjutnya yaitu bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Adapun dampak yang terjadi pada murid, yaitu murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilakunya akan menjadi lebih agresif. Nah selanjutnya pada posisi selanjutnya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah selanjutnya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah selanjutnya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah selanjutnya yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Nah menurut dosen, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang mana yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini yang adapun yang bisa kita lakukan, yang pertama kamu tentunya punya alasan. Yang pertama kita harus menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan itu. Kemudian yang perlu kita tanyakan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang anak kita butuhkan. Selanjutnya yang ketiga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, yang terakhir kita juga perlu menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, melakukan kesalahan itu. Nah, dengan model segitiga restitusi ini, setidaknya sudah kita bisa sedikit lebih bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam melakukan hal-hal yang sifatnya tentang budaya positif anak bisa kita kembangkan. Nah, berikut ada contoh praktik dari segitiga restitusi. Ini adalah salah satu contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa kelas 2, di mana di sini alif. Nah, jadi di sini alif. Alif di sini dia sering mengganggu temannya pada saat belajar. Di mana apabila dikasih tugas, alif
selalu cepat selesai dalam mengerjakan tugasnya, sehingga untuk si alim ini ketika pekerjaan selesai dia jalan keliling, dia ganggu temannya yang belum selesai. Nah, sehingga dalam proses pemecahan pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan, alim saya panggil, kemudian saya tanyakan kenapa bisa melakukan hal demikian. Ternyata alasannya alim karena dia merasa bosan duduk di bangkunya, dia merasa bosan tinggal karena dia merasa paling cepat selesai. Kemudian saya tanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian apa yang dia inginkan supaya untuk mengatasi rasa bosannya. Nah, kemudian si alim sini meminta bagaimana apabila dia membantu temannya dalam menyelesaikan yang belum selesai bekerja. Dia meminta untuk membantu memberikan penjelasan kepada temannya yang belum selesai. Nah, saya rasa dengan permintaan alim seperti itu, anak seperti itu merupakan suatu tindakan dari alim yang sangat baik, dan itu perlu kita apresiasi ya, karena si alim mau membantu temannya yang belum selesai. Nah, saya kira seperti itu. Selanjutnya yaitu masih di segitiga restitusi ya. Ini masih menyelesaikan masalah murid dalam melakukan kesalahan. Jadi di sini saya memberikan segitiga restitusi kepada siswa saya Nur Asisa karena dia melakukan kesalahan memukul temannya, karena temannya tadi dia memukul temannya karena temannya itu selalu menyontek ya, dia selalu menyontek pekerjaan temannya karena temannya tadinya selalu menyontek. Nah, dengan alasan dia marah karena temannya selalu melihat pekerjaannya. Dia katanya temannya enak-enakan tinggal tulis salin, saya yang capek-capek mengerjakan. Nah, makanya dia memukul temannya. Jadi di sini saya memberikan restitusi kepada siswa saya ini. Yang pertama saya lakukan adalah memvalidasi ya. Saya memvalidasi dari kesalahan yang dia lakukan. Setelah saya memvalidasinya, ya kita lihat dulu tampilan kasusnya. Kenapa? Iya Bu, karena saya kesal dengan kamu sejak hari saya menyelesaikan pekerjaan saya di kelas. Tapi bukan hanya PR, tapi juga tugas-tugas di sekolah, semua mata pelajaran. Kalau tidak dicontek, dia harus saya berpikir. Iya, wajarlah kalau Nak Asisa marah dan tegang. Hal ini di posisi Nur Asisa itu juga pasti sangat marah dan tegang. Nah, terus apa yang Nak Asisa lakukan terhadap saya? Saya marah bersama saja dan mengatakan saja. Nah, untuk merobek itu saja. Nah, kalau begitu, Nak Asisa punya alasan merobek dukungan kalian membolehkan tidak apa alasannya? Iya pastilah, masa saya biarkan mengenai saya dulu. Sebenarnya masa enak-enakan mau contek. Saya akan mengucapkan kabarnya enak di bersama saya dan tidak sama. Jadi siapa yang tidak mau ada bisa kalau seperti itu Bu. Iya, pastilah masa
Nah, Aziza tidak marah. Ya, adalah kalau Aziza marah dan kita pastilah Nak Aziza tidak terlalu rela tugasnya dicontek sama temannya. Bukan menghargai apa yang tindakan Nak Aziza lakukan tidaklah lebih daripada tadi seperti memukul pelajar misalnya, melakukan tindakan keberatan yang tidak pantas. Nah, kalau menurut Nak Aziza, jadi kalau bukunya saja kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Tidak, Bu. Nak Aziza, Kelas saling menghargai dan menghormati sesama. oke, benar itu Nak Aziza. Menurut Aziza, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Ya, karena menurut apa yang harus kamu lakukan pada saat lagi emosi itu? Yang pastinya harus lebih sabar lagi, Bu. Ya harus lebih sabar lagi. Nah, Aziza mungkin kamu terbaik masalah ini. Bersedia, Bu, saya akan memperbaiki masalah itu. Oke, nah karena Nak Aziza sudah bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira untuk memperbaikinya apa yang akan Nak Aziza lakukan untuk kedepannya? Yang terpenting saya harus lebih sabar lagi dan marah dan misalnya kalau ada teman saya mencoba ke saya lagi akan saya lakukan itu apa yang saya. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, Nak Aziza lagi tahu kalau ada teman yang mencontek tugasnya ya atau tindakan lainnya bisa melaporkan kepada ibu atau bapak gurunya. Jangan langsung memukul atau mengamuk bersama temannya. Nah, karena masalah ini sudah selesai ya, jadi Nak Aziza boleh kembali ke kelas kumpul dengan temannya. Dan setelah ini Nak Aziza tetap semangat ya masuk ke kelasnya. Jangan diulangi lagi kesalahannya. Terima kasih, Bu, atas nasihat. Ya, itulah tadi tampilan dari penyelesaian sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa saya yang bernama Nur Aziza. Jadi saya lakukan adalah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memberikan semangat kepada mereka. Yang saya kira demikian yang bisa saya bawakan untuk penjelasan disiplin positif pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa yang telah kami sajikan, ada dari Bapak Ibu yang bertanya khususnya tentang budaya positif yang akan diterapkan kepada anak-anak kita nantinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya begini, saya selaku guru belum tahu benar apa itu restitusi. Ya, mohon penjelasannya atau penjelasannya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi di sini restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi anak-anak kita dalam memperbaiki kesalahannya. Intinya apabila kita
menemukan siswa kita, berarti proses restitusi itu bagaimana cara kita dalam memberikan solusi mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, intinya dengan restitusi selain kita mengetahui asal mula kejadian, sebab-sebab kejadiannya, kita juga diharapkan untuk memberikan solusi dan jalan yang terbaik bagaimana kedepannya anak tersebut supaya tidak mengulangi kesalahannya kembali. Nah, saya kira demikian dulu. Mungkin masih ada yang belum jelas, silahkan dipertanyakan kembali. Selebihnya apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kita tanyakan nanti di luar sesi diseminasi ini. Kita bisa konsep, kita bisa sharing, kita bisa berbagi pada kegiatan walaupun di luar diseminasi. Nah, saya kira itu saja yang sempat kami sampaikan pada kegiatan diseminasi kali ini. Luar biasa, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan anak-anak yang kita dampak-dampakkan menjalani yang lebih cerdas, karakter, mempunyai disiplin positif yang tinggi, dapat terwujud. Demikian dari kami berdua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.